Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya merancang basis data untuk sistem ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya merancang basis data untuk sistem ini. Basis data yang saya gunakan diberi nama DBBus, terdiri dari 5 tabel utama yang saling berkaitan. Pada tabel bus, fungsinya menyimpan data armada bus seperti nomor plat, rute, waktu keberangkatan, harga tiket, dan jumlah kursi. Tabel ini menjadi sumber data utama saat menampilkan daftar bus di halaman utama maupun saat pelanggan memilih bus untuk dipesan. Begitu juga dengan tabel kursi, fungsinya menyimpan data kursi untuk setiap bus lengkap dengan status kursi, kosong ataupun terisi. Tabel ini dipakai untuk menampilkan peta kursi saat pelanggan memilih kursi dan juga dipakai admin untuk menonaktifkan kursi tertentu. Misalnya jika ada kursi yang rusak. Tabel pembayaran fungsinya menyimpan detail pembayaran dari setiap pemesanan seperti jumlah bayar, metode pembayaran, bukti transfer yang diunggah, dan status lunas atau belum lunas. Tabel ini dipakai admin saat memverifikasi pembayaran masuk dari pelanggan. Begitu juga dengan tabel pemesanan, fungsinya menyimpan data transaksi pesanan tiket. Pada tabel pemesanan, fungsinya menyimpan data transaksi pemesanan tiket seperti nama pesanan, nomor HP, bus, dan kursi yang dipilih, serta tanggal keberangkatan. Tabel ini menjadi inti dari seluruh proses booking karena dari sinilah sistem mengecek apakah kursi masih tersedia atau sudah dipesan oleh orang lain di tanggal yang sama. Tabel user fungsinya menyimpan akun pengguna beserta role-nya, umum, admin, atau pemilik. Tabel ini dipakai untuk proses login sekaligus menentukan halaman dashboard mana yang akan ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke sistem. Pada tabel kursi ada strukturnya yang dimana itu ada nomor plat, rute, waktu, harga, jumlah kursi, dan gambar. Nomor platnya itu tipenya varchar, rutenya varchar, waktunya juga ada varchar. Begitu juga dengan harga integer, jumlah kursi juga integer, dan gambarnya menggunakan tipe yang varchar. Tabel kursinya juga memiliki struktur, ada 4 struktur. ID-nya integer, nomor kursinya varchar, nomor platnya varchar, status kursinya enum. Dan ada juga tabel pembayaran. Tabel pembayaran memiliki struktur, ada 7 yang dimana ID itu tipenya integer, ID pemesanan integer, jumlah bayar desimal, metode bayar varchar, bukti transfernya varchar, dan tanggal bayarnya itu DEP, status bayarnya varchar. Dan ada juga tabel pemesanan. Tabel pemesanan memiliki struktur ID integer, nama pemesan varchar, nomor HP varchar, nomor plat varchar, nomor kursi varchar, tanggal date, dan status bayarnya menggunakan varchar. Dan yang terakhir itu ada tabel user. Tabel user memiliki struktur hanya 4 yang dimana ID itu bertipe integer, username bertipe varchar, password juga bertipe varchar, dan yang terakhir role itu tipe-nya enum, umum, admin, dan juga pemilik. Jadi di dalam role ini dia berisi umum, admin, pemilik. Jadi pada tabel bus ini struktur yang primary key itu adalah nomor plat. Begitu juga dengan tabel kursi, struktur yang primary key itu adalah ID, nomor kursi, nomor plat, dan status kursi adalah origin key. Begitu juga dengan tabel pembayaran, strukturnya juga sama, ID, yaitu primary key-nya ID. Kita lanjut ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan strukturnya juga sama ID, yaitu primary key-nya adalah ID. Sedangkan tabel user strukturnya itu sama ID juga guys. Jadi ada beberapa banyak ID yang menjadi primary key. Oke teman-teman, cukup sekian perencanaan basis data yang saya jelaskan melalui dari PHP